Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar sahabat Umi semuanya? Sudah lancar ibadah Ramadannya? Mohon maaf lahir batin dari Umi yang mungkin pernah melakukan kesalahan, kekeliruan, dan mungkin juga tidak menjawab komentar ya. Mohon maaf, semoga kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala segera belenggu dosa, mendapatkan ampunannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Umi semuanya, semoga sehat ya. Dan kali ini mohon maaf Umi baru menongol karena banyak sekali kesibukan. Alhamdulillah di masih momen fitri ini, momen lebaran. Ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman juga sudah move on, sudah kembali aktivitas seperti biasa. Juga diberikan kemudahan untuk bisa berangkat umroh sesegera mungkin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ngomong-ngomong tentang umroh ya teman-teman, bagaimana jika umroh kita misalkan tidak direstui atau tidak mendapat dukungan dari orang-orang sekitar? Ada yang seperti itu? Nah, begini ya, beberapa pertanyaan yang menghambat kita untuk mungkin menghambat kita untuk bisa berangkat umroh. Satu, saya mau umroh tapi saya masih punya utang. Itu yang pertama. Nah, jawabannya adalah jika hutang itu adalah hutang berjalan yang tidak mendolimi orang lain, boleh Anda berangkat umroh walaupun masih punya utang. Ya. Hutang apa yang disebut hutang berjalan? Misalkan kita punya utang nih, ya, taruhlah ke bank atau ke perusahaan supplier tempat kita berdagang, dan itu tidak mengapa, mereka tidak menuntut kita untuk menutup utangnya, maka di saat kita berangkat umroh tidak masalah, kita masih memiliki utang, toh perusahaan kita masih jalan. Tidak serta-merta kita berangkat perusahaan kita ditutup gitu ya. Jadi perusahaan kita masih berjalan, mereka masih suplai barang, kita masih menjual barang mereka, tidak apa, itu hutang yang tidak mendolimi orang lain. Asal kita mungkin harus ya berbicara kepada mereka bahwa kita akan umroh dan berakad dengan baik bahwa hutang piutang kita akan terus dibayar atau terus berlanjut, berniaga dan bekerja sama dengan mereka walaupun kita sedang berangkat umroh. Jika mereka ridho maka tidak jadi masalah. Nah, yang tidak boleh itu jika hutang Anda terkait dengan perorangan yang mana hutang Anda itu sudah mendolimi kehidupan mereka. Jika mereka sampai kesulitan gara-gara uangnya di Anda tidak dibayarkan, maka jika Anda berangkat umroh, Anda dalam dosa mendolimi orang lain. Jadi orang itu misalkan butuh banget dengan uang yang di Anda, yang dipinjam oleh Anda, dia sangat mengharapkan uang itu kembali, dia butuh buat makan, dia butuh buat biaya sekolah anaknya, dia sangat membutuhkan. Sementara Anda mengabaikan hutang itu, tidak membayar, maka Anda dolim. Maka itu haram Anda berangkat umroh. Karena Anda berangkat di atas kedoliman terhadap hak orang lain. Ya, itu ya teman-teman bisa membedakan ya. Jadi beres sih kalau memang hutang-hutang Anda seperti itu. Hutang perorangan, hutang ke tetangga, ke warung tetangga ya, hutang kepada saudara, hutang pokoknya yang menyangkut hutang hak-hak orang lain yang mana hak itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Mereka tidak ridho dipakai untuk umroh, dipakai untuk Anda, tidak dikembalikan, maka Anda harus beresin dulu semua itu. Biar perjalanan Anda lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait hutang ya. Jadi ada dua opsi. Yang berikutnya kendala-kendala dalam melaksanakan umroh biasanya adalah kurang dukungan dari pasangan hidup. Ya. Pasangan hidup Anda tidak mendukung, maka jika seorang istri tidak didukung oleh suaminya maka tidak boleh. Bagaimana jika sebaliknya seorang suami tidak didukung oleh istrinya? Maka itu juga boleh dipertimbangkan, walaupun suami tidak bisa diatur oleh istri, tapi harus dipertimbangkan. Atau misalkan opsi kedua, misalkan bukan tidak didukung, tapi mereka tidak mau ikut
Ada yang seperti itu juga mungkin ya. Terserah mau berangkat tapi saya nggak mau. Padahal idealnya kita ingin bersama-sama dengan pasangan kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, jika seperti itu, lalu kita sudah sangat rindu dengan Baitullah, merasa terpanggil sekali, maka kita bisa minta ridhonya saja. Kita bisa berangkat sendiri, kita bisa berangkat tanpa suami atau tanpa yang seharusnya mendampingi, asalkan kita aman dengan muhrim yang lain. Misalkan ikut dengan pembimbing yang bersama-sama wanita, teman-temannya juga ada banyak wanita, nah maka itu menjadi aman bagi kita. Lalu bagaimana sih menyikapi sikap mereka? Begini teman-teman, jika ada pasangan seperti itu, kita serahkan kepada Allah, berdoa saja. Semoga dilembutkan hatinya, semoga digerakkan hatinya juga untuk mau berangkat bersama-sama. Karena panggilan dari Tanah Suci ini atau panggilan umroh haji ini memang panggilan yang asli, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa direkayasa. Itu Allah yang memanggil. Wa azing bin nasibil hajatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amik. Jadi akan datang berbondong-bondong kepada Tanah Suci itu memang asli atas seruan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang belum merasa terpanggil, belum merasa terketuk hatinya, ya mungkin Allah belum membukakan kelembutan bagi hatinya untuk berangkat. Kita doakan saja semoga Allah membukakan pintu hatinya, membukakan cahaya ke dalam hatinya sehingga merasa ingin untuk berangkat ke Tanah Suci. Dan tidak perlu dipaksakan, gak apa-apa. Toh kita akan beramal dengan amal kita masing-masing. Jika memang beliau sudah merasa belum mau, tidak apa. Kita doakan. Pasti Allah memberikan jalan terbaik baginya. Apakah di detik-detik terakhir dia mau berangkat, atau mungkin Allah akan berangkatkan di waktu yang lain. Serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jengkel, tidak usah menjadi bahan pertengkaran. Bismillah aja, kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan syariat yang Allah berikan kepada kita. Nah, yang selanjutnya mungkin hambatan itu bukan dari pasangan, tapi dari keluarga, dari mertua, dari saudara. Teman-teman, hidup kita akan dipertanggungjawabkan oleh diri kita. Kita tidak usah terlalu menghiraukan pendapat orang lain. Jika memang harta yang kita keluarkan adalah harta kita, tidak mendolimi siapapun, tidak menggunakan harta orang lain, maka tidak usah dihiraukan. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Biarkan mereka berbicara apapun tentang kita, tentang keinginan kita yang baik ini. Asal kita yakin bahwa ini panggilan Allah, kita yakin ingin beribadah, ingin membersihkan dosa-dosa kita. Biarkanlah mereka berkomentar apapun. Biarkanlah mereka menggunjing kita, mengkerdilkan kita, menyinyiri kita atas niat baik ini. Semoga Allah mengampuni dosanya dan semoga kita terhindar dari apa yang mereka prasangkakan. Kita lurus saja kalau memang kita sudah benar-benar yakin akan panggilan Allah ini. Tidak usah menghiraukan siapapun yang hanya berkomentar. Toh ibadah kita adalah urusan kita dengan Allah. Ibadah kita tidak perlu penilaian baik dan buruk dari orang lain. Ibadah kita tidak dipengaruhi oleh siapapun. Tapi ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sedang direpotkan sama komentar, sama pendapat teman-temannya, saudaranya, mertuanya, orang tuanya, pasangannya, lurus saja. Silahkan beristikharah apa yang terbaik seharusnya. Apakah madarat atau manfaat. Ya, karena semua ibadah itu sebenarnya hanyalah dilandasi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita hanya untuk mengumbar nafsu, ya jangan dilakukan. Tapi kalau memang ini merasa benar-benar ketulusan, panggilan murni dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak ada beban untuk melakukannya, maka lakukanlah tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami dan menjadikan spirit energi bagi yang sedang galau dalam mengambil keputusan, terutama keputusan untuk umrah atau tidak. Semoga Allah mudahkan. Kita bisa berangkat bersama-sama. Umi juga insya Allah ada pemberangkatan segera mungkin ya di bulan-bulan berikutnya. Silakan teman-teman japri Umi jika ingin ditemani Umi. Insya Allah kita bimbing sepenuh hati dan dengan segenap kemampuan Umi.
Mudah-mudahan mabrur dan makbul ibadah umrohnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.